Superioritas pertahanan udara militer Israel perlahan-lahan mulai terkikis. Hal itu menyusul rontoknya sejumlah pesawat tanpa awak atau drone mereka yang ditembak jatuh oleh kelompok Hizbullah. Seperti yang terjadi pada Senin 10 Juni 2024. Dikutip dari Tribun News, Tel Aviv dilaporkan kehilangan drone Hermes 900 yang dipersenjatai dengan rudal. Drone tersebut diketahui menjadi sasaran Hizbullah saat melintas di wilayah udara selatan Lebanon. Dilaporkan, Hermes 900 tersebut merupakan drone ketiga yang dijatuhkan oleh Hizbullah sejak perang berkecamuk pada Oktober 2023 lalu. Dengan jatuhnya drone tersebut, Hizbullah telah menembak total 7 pesawat tak berawak milik Israel. Dalam rekaman yang dibagikan Hizbullah di Telegram, terlihat detik-detik saat drone Israel itu tengah dibidik. Selesai Hermes 9 itu ditembak, terlihat ledakan dan api menjalar di badan drone. Drone tersebut pun langsung terjun bebas dengan kondisi terbakar. Konfrontasi intens terjadi antara kelompok perlawanan dan pasukan Israel di daerah Al-Azba, perbatasan Palestina, Mesir, dan Rafah Tengah. Sayap militer Hamas Brigade Al-Qassam melakukan operasi yang rumit. Pihaknya menggunakan sebuah rumah yang disulap penuh dengan jebakan dan digunakan pasukan Israel untuk berlindung. Dikutip dari Al-Mayadin, rumah jebakan itu berada di Camp Al-Shabora di kota Rafah. Seiring dengan adanya operasi itu, militer Israel melaporkan terdapat 4 tentara Zionis yang tewas. Al-Qassam sendiri mengklaim bahwa operasi tersebut melumpuhkan banyak korban Israel. Operasi itu diikuti oleh perlawanan dengan menggunakan mortir untuk menembaki sekitar rumah jebakan. Daerah tersebut menjadi sasaran penembakan di kemudian hari selesai Al-Qassam memantau gerak-gerik IDF. Polisi Israel merilis rekaman dramatis saat pihaknya bersama IDF melakukan penyelamatan 3 sandera di Nusairat, Gaza Tengah. Seperti diketahui, Israel pada Sabtu 8 Juni 2024 membebaskan 3 sandera, yakni Almog Merjan, Andrei Kozlov, dan Shlomi Ziv dari tangan Hamas. Dikutip dari The Times of Israel, rekaman para petugas Yamam menyerbu rumah Abdallah Al-Jamal yang menjadi lokasi penyanderaan itu dirilis lewat akun X. Terlihat para petugas menuju rumah tersebut sambil meringkuk. Pasalnya, terdengar suara-suara tembakan dan ledakan. Saat merangsek masuk ke rumah itu, mereka pun mendapati sejumlah sandera. Kemudian video itu menunjukkan Merjan, Kozlov, dan Ziv yang dilarikan keluar rumah penyanderaan tersebut. Suara tembakan pun semakin intens terdengar. Ketiga sandera itu kemudian dievakuasi menggunakan helikopter. Kabinet Benyamin Netanyahu gonjang-ganjing setelah sejumlah menteri dan petinggi Israel mundur dari pemerintahannya. Salah satunya adalah Menteri Kabinet Perang Benny Gantz. Perdana Menteri Israel Netanyahu pun murka dan mengkritik keras Benny yang mengundurkan diri saat perang masih berlangsung. Dikutip dari Tribun News, Netanyahu menyuarakan kekesalannya itu lewat cuitan di X. Ia mengatakan langkah yang diambil Benny itu tak tepat lantaran saat ini Israel berada dalam perang eksistensial. Lebih lanjut, Netanyahu pun mengaku bahwa kabinetnya membuka pintu bagi partai manapun
yang bersedia meraih kemenangan atas Hamas. Kritikan senada juga dilontarkan oleh Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant dalam pidatonya. Gallant mengatakan Benny Gantz telah melakukan kesalahan lantaran mundur dari kabinet perang dan pemerintahan darurat Israel. Diberitakan sebelumnya, Benny mengancam akan meninggalkan kabinet Netanyahu sejak lama. Hal itu lantaran ia merasa bahwa Netanyahu gagal menyajikan rencana pasca perang untuk wilayah Palestina. Alasan itulah yang mendorong Benny untuk melepas jabatan yang diembannya. Tak hanya Benny saja, sejumlah pejabat senior Israel juga ikut mengundurkan diri dari kabinet Benyamin Netanyahu. Sebanyak 40 roket ditembakkan dari Lebanon Selatan menuju Jari Galilea dan Galilea Atas. Seiring dengan itu, media Israel melaporkan bahwa sistem pertahanan udara Iron Dome sibuk melakukan tugasnya. Iron Dome Israel itu dikabarkan mencegat rudal-rudal yang menyasar wilayah udara Golan dan Galilea Atas. Dikutip dari Tribun News, serangan puluhan rudal itu dilakukan secara bergelombang. Israel menduga serangan itu diluncurkan oleh kelompok Hizbullah. Sumber-sumber Palestina mengatakan sirine peringatan berbunyi di Haifa, Galilea Atas, dan Golan Suriah yang diduduki. Dijelaskan, pembunyian sirine peringatan di Haifa merupakan yang pertama kalinya dalam beberapa bulan. Tentara pendudukan Israel menuturkan, sirine dibunyikan untuk memperingatkan kemungkinan serangan rudal terhadap kota tersebut. أزكى خبرة على بيت شلالو خبرة على بيت شلالو تيلم خبرة تيلم على بيت شلالو رتينا بكلات רגע تشتيلم חכי تشتيلم خبرة וואי השתבח שמך לעד מלכנו האל המלך הגדול והקדוש וואו איזה טילים השתבח לרוץ לבמד. Tiga anggota Hizbullah dan 2 warga Lebanon terbunuh dalam serangan udara Israel pada Senin 10 Juni 2024. Serangan tersebut menargetkan konvoi truk yang memasuki Lebanon. Disebutkan konvoi truk tersebut menuju Lebanon dari Suriah. Dikutip dari Tribun News, 3 anggota Hizbullah tewas selesai 9 rudal Israel menghantam. Dilaporkan, rudal-rudal itu menargetkan tanker minyak dan sebuah bangunan di wilayah Hermel, Lebanon. Sumber di Suriah mengatakan 2 truk yang dinaiki 5 orang tersebut diduga membawa pengiriman senjata. Konvoi itu kemudian meninggalkan markas besar Hizbullah di kota Husair, Suriah menuju ke Lebanon. Dikabarkan truk tersebut juga disertai dengan kendaraan militer milik keamanan divisi keempat Hizbullah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.